Gue tuh akan ngeblok semua mantan gue ketika kita baru putus. Tapi atas izin kita ya. Maksudnya gue akan ngomong sama dia gitu ketika kita putus. Kayak, okay, I'm really sorry about these things. But I think we have to make a distance first. Kita masing-masing dulu aja. Aku izin ngeblok kamu ya. Nah gue kan males sih anaknya ditanya-tanyain gue kemana aja. Jadi kalau gue biarin mereka mau follow gue supaya gue nggak usah ditanya-tanya lagi. Lu lihat aja dari situ. Dia bisa tahu gue ngapain aja gitu. Cuma kan akhirnya jadi bumerang ya. Bumerang nih. Bumerang. Gak usah lah, ngapain liat handphone. Oh gitu. Biasa nyontek ya waktu kecil. Lumayan gitu. Kita mah anaknya hajar boleh aja, ya kan? Okay. Dengan kondisi dimana sekarang tampilannya agak sedikit baru ya. Rambut Aryo juga baru guys. Oh iya benar. Ini dalam rangka merayakan rambut barunya Aryo. Jadi settingnya baru sekarang. Lebih kepada emang kita udah 2 bulan gak syuting, makanya semuanya baik yang berubah. Betul. Tempatnya berubah, settingan doang sih. Gue sebenarnya pengen mamerin gajahnya Aryo sih, yang ada di bawah meja ini. Oke, kita lihat ya. Karena dia sebenarnya ada di tumbuh kembangnya dari podcast Ya Nggak Sih. Karena- Nggak guys? Lihat dong. Udah tinggi dia. Tapi kita belum opening. Ada yang tegak berdiri tapi bukan janji. Lihat dia. Iya kan, seru banget. Tapi karena kata tim kita jangan taruh di atas meja gitu. Jadi kita turunin nggak apa-apa. Kasian ya, padahal aku suka sama gajahnya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena diganti nama minuman. Oh iya. Ini sponsor nggak sih? Enggak. Oh enggak. Tapi kalau nggak usah mau masuk, disebut. boleh. Iya. Anyway guys, hello, what's up? Welcome back again on Ya Nggak Sih? Podcast. Barengan sama Aryo Astungkoro dan Susan Tanugraha. dimana kita selalu membahas tentang hal-hal yang kompak ya, padahal nggak janjian ya. Iya, padahal udah 2 bulan loh gue kagak Asik. ngobrol sama dia ini, tapi Jadi sudahlah. ada cerita gitu gara-gara kita kemudian menyadari bahwa loh gimana sih kita mau tayangnya kapan nih, karena rambut gue udah keburu pendek dari sebulan yang lalu kan. Tapi kok sebegitu tayang rambutnya masih panjang, ketahuan banget tapingnya kelamaan ya kan. Tapi emang masih sisa berapa sih Aryo? Udah habis, makanya kita Udah ya? sekarang. Oh gitu guys. Jadi Karena karena udah udah habis, jadi terpaksa gue harus hadir ke sini lagi karena kita harus nyetok. Jadi lu terpaksa buat temenin semuanya yang sering banget nonton kita dan setia. Sebenarnya aku hari ini lagi sakit guys. Sakit apa? Gitu. Oh, Sakit hati. jadi lu kesini bawa virus. Gila lu. Coy. Amit-amit. Tapi ngomongin masalah virus ya, gue tuh di zaman sekarang ya, banyak orang yang mulai ngomongin tentang masalah virus, toksik, Iya. ya kan? Segala sesuatu dibikin toksik, segala Benar. sesuatu dibikin negatif lo anaknya, gitu. Iya. Bahkan sampai positif aja deh namanya toxic positivity. Ada emang? Ada. Gila, Jadi ketika gue lo terlalu positif, lo dibilangnya toxic positivity. Itu udah kayak narsis ya berarti ya? Iya, padahal Gitu. sebenarnya ketika lo menjadi orang yang positif ya, nggak ada yang salah lo. Iya. Menurut gue sih, iya. Tapi kalau gini, balik lagi segala sesuatu yang namanya terlalu itu nggak bagus. Bener, Iya kan? bener. Lo terlalu positif juga nggak bagus. Lo jadi nggak menyadari ada hal-hal apa yang negatif yang sebenarnya bisa membuat diri lo jadi lebih baik. Bener. Kalau lo terlalu positif, ya kan? Terus misalnya kalau misalnya lo terlalu narsis juga nggak bisa. Lo terlalu baik juga nggak bisa Terlalu apalagi. banyak ngefollow orang tanpa difilter, juga sama. Itu makanya gue kasih tahu ya, kenapa yang namanya Aryo Astungkoro itu kadang-kadang kalau lu udah temenan sama dia, ntar berapa tahun baru di follow. Tempat kerjanya aja di follow-nya belakangan guys. Minum dulu aja. Cheers, cheers. Biar lancar gibahnya. Itu diminum apa bunyinya doang sih sebenarnya? Diminum. Oh, ini enak banget sih. Enak kan? Makanya. Ini yang waktu itu kita bilang ya? Iya. Oh wow, gue bener mau nggak? bunyi. Iya. Manisnya pas kan? Gue bilang. Oh gila. Boleh kembali ke topik. Oke, balik. Itu kenapa gue sekarang mau ngajakin lo buat ngobrolin tentang masalah follow, which is /unfollow ya. Iya. Mute, dan juga block. Jadi ini obrolan ini tuh muncul ketika kita lagi ngobrol Iya. dan Susan itu ngeblok teman-teman mantannya, betul ya?
Enggak deh, Bukan. nge-mute. Yang gue ngeblok itu mantan gue. Iya. Akhirnya semua mantan gue blok. Jadi kalau merasa kalian diblok, mungkin kalian salah satu dari mantan gue. Entah mantan pacar, entah mantan teman, ya kan? Temen juga lu blok? Ada mantan teman. Oh, oke. Setelah gue bisa ngeblok, akhirnya semua gue blok-blokin. Jadi selama ini bukannya lu nggak mau ngeblok, tapi Nggak lu emang nggak bisa. tahu gimana Iya, caranya. ngerti caranya. Oke, kita mengurutkan satu persatu. Kriteria seperti apa yang kemudian menurut lu layak untuk diberikan gua blok? Karena berarti gini, ketika lu ngeblok di sosial media ya, Iya. it means lo tuh memutuskan rantai pertemanan totally. Dia nggak bisa nge-search lo, dia Iya. nggak bisa nge-like lo, dia nggak bisa nge-follow lo. Ya gimana mau follow dan juga nge-like orang dia nge-search nama lo aja nggak keluar. Iya. Ya kan? Iya, benar itu. Kriteria seperti apa orang yang kemudian layak mendapatkan blok dari lo? Menurut gue kriterianya simple aja sih, yang udah ngeganggu hidup gue. Bener nggak? Baik secara langsung maupun secara nggak langsung. Kalau gue sih gitu. Contohnya yang konkret dong. Misalnya kalau pacar gitu ya. Ya udah, kalau udah mantan itu nggak usah di-maintain menurut gue. Ada soalnya beberapa teman gue yang mantannya tetap di-maintain dan ujung-ujungnya ya lo baper lagi lah, atau misalnya ujung-ujungnya pokoknya it's not good for your mental health deh menurut gue. Nah, kalau gue pertama kali ngeblok orang itu adalah dari hubungan gue yang terakhir gitu. Jujur, karena yang kemarin-kemarin tuh gue nggak pernah ngeblok orang gitu. Cuma kayaknya Lu menurut santuy. gue, ya menurut gue akhirnya gue blok semua karena pacar gue yang pertamanya itu Kenal sama pacar kenal sama yang terakhir. terakhir. Terus akhirnya jadi dia bikin kayak gosip-gosip nggak bener gitu deh. Jadi akhirnya gue pikir wah gila, lu gue udah baik-baik sama lu masih begini. Akhirnya gue memutuskan untuk semuanya biar adil ya. Jadi semuanya gue blok gitu. Kenapa? Biar sama-sama hidupnya move on lah gitu. Guenya juga move on, gak usah lihat-lihat muka lo lagi gitu. Dianya juga move on, gak usah search-search gue lagi. Bener dong? Iya. Ya kan, kita putuskan aja rantai pertemanan ini. Bener. Permantanan ini. Salah ding. Karena lo nggak temenan. Gue gak temenan, karena gue kan kalau pacaran gak pernah temenan. Iya, langsung jadi Gitu. pacar. Iya, bukan. makanya salah terus ya gue ya. Iya sih. Gimana iya benar sih Ariel Tungkoro? Karena kata orang sih kan, lucky I'm in love with my best friend. Iya, nggak bisa tuh gue. Sedangkan lu kan nggak Iya, dari teman, langsung iya. lu pacarin. Lu kayak beli kucing dalam karung. Nggak juga sih, tapi maksudnya prosesnya tuh nggak sampai gue udah jadi temen dulu sama dia lama, gue baliknya ke dia lagi nih gitu. Gue setelah temenan sama dia misalnya dari temen gue SD gitu, atau SMP atau temen ketemu di mana lah. Terus tiba-tiba gue balik ngeliat dia, kok lucu ya? Nggak akan mungkin, men. Dan bersyukurlah karena mantan-mantan lu tau udah nikah. Oh iya, makanya daripada ntar mereka cari-cari tahu tentang gue lagi, langsung gue blok, bener dong. Bener. Nah, kalau untuk urusan temen-temennya memang gue mute gitu, karena menurut gue udah gak kepengen tahu lagi sama urusan update hidup mereka yang nanti mungkin ada muka-muka dari permantanan gue itu nongol. Gitu, males gue. Jadi Iya. gue udah mengantisipasi hal-hal tersebut, plus sampai ke gue udah filterin semua komen-komen Oh. yang ada tulisan-tulisannya. Oh jadi karena kalau misalnya di sosial media kita sekarang Yes. ini, lo bisa nentuin ada kata-kata apa yang nggak boleh keluar. Betul sekali. Jadi lo udah tulis tuh kata-katanya. Situ paham. Iya, dong. Iya, makanya. Aku kan canggih. Gitu, urusan gadget. makanya supaya menurut gue itu kalau lo mau berbuat sesuatu itu jangan nanggung-nanggung, hajar aja semuanya. Jadi mau dari keluarganya mereka, mau dari apa semua udah gue filterin sih. Ya bukan karena mereka jahat sama gue atau kayak gimana, tapi ya. Dan menurut gue setelah setahun lebih itu terjadi, gue senang-senang aja tuh, Iya, mempercepat proses healing ya nggak sih? Iya, benar-benar. Gitu. Karena kalau dari sisi gue, ketika gue diberikan pilihan untuk ngeblok, gue tuh sangat membatasi banget orang yang gue blok. Gue hampir nggak ada, kecuali emang orang yang ganggu. Kayak misalnya orang yang gue nggak kenal, terus sering nge-spam ke gue, Iya. atau orang yang haters kayak lo ngomongin hal yang negatif terus di sosial media gue, akhirnya gue blok. Tapi sisanya, seingat gue tuh nggak ada sama sekali. Mau temen, mau mantan, siapapun itu. Oh, kecuali gini, gue tuh akan ngeblok semua mantan gue ketika kita baru putus. Tapi atas izin kita ya, maksudnya gue akan ngomong sama dia gitu ketika kita putus kayak, okay, I'm really sorry about these things, but I think we have to make a distance first. Kita masing-masing dulu aja. Aku izin ngeblok kamu ya. Kalau kita semuanya udah normal, udah baik-baik aja, perasaan kita juga udah sama-sama netral,
kita bisa temenan lagi gitu. Masalahnya kalau situ kan masih bisa diajak ngomong ya. Oh iya. Mau maaf, ada yang kabur lu lupa. Iya benar. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau menurut gue sebenarnya kalau yang dari bentar gue belum selesai, boleh lu Oh kasih? Iya. Nggak ada waktu nih gue buat ngomongin baik. siapa Ya, yang gue. lanjut Aryo. Iya, makasih ya. Iya. Minum coba. Iya. Tenang gitu. Bener. Udah mulai teng ya kan. Baru begitu. Ya Aduh, udah, terus. sirupnya enak ya. Oh iya. Ini kecap Pak, bukan sih sebenarnya. Dari sirup jadi kecap, ya kan? Bener. Hitam-hitam gitu, Kok oke. kecap warnanya merah? Oh enggak ya, oke lanjut. Wedang, jahe, Ronde. jadi warnanya kayak gini. Oke. Terus. And then gue membatasi orang-orang yang tidak gue kenal untuk gue follow. Jadi kenapa kalau orang nanya gitu ya, kenapa lu ngebloknya cuma dikit banget? Karena gue membatasi orang yang gue follow. Gue nge-follow orang yang sekiranya tidak bersentuhan dengan dekat sama gue. Jadi Tidak. tadi kan lu bilang. Dengan dekat. Iya, jadi kan tadi lu bilang orang-orang kantornya Aryo tuh rata-rata nggak di follow, betul. Teman-teman gue sekolah juga nggak gue follow. Jadi yang lu follow cuma yang deket aja? Yang akhirnya gini, bersentuhan dengan sangat dekat. Oh. Ketika misalnya kita ada project bareng, pernah ada project bareng, itu baru gue follow. Tapi kalau misalnya kenalnya itu yang cuman selintas aja, gue memilih untuk nggak gue follow aja. Karena gini, ketika lo hubungannya udah sangat dekat sekali dengan orang itu, maka lo akan berpikir bahwa oh harusnya kita satu visi misi pemikiran. Iya, satu frekuensi. Satu frekuensi. Iya. Tapi ketika lo cuman nge-follow orang yang kenalnya sekilas-kilas, kadang mereka tuh bisa jadi backfire buat lo, bisa jadi bumerang. Oke. Mereka malah jadi ngomongin lo, mereka nge-follow lo untuk cuman jadi bahan gibahnya mereka dan lain sebagainya. Iya. Yang menurut gue Ada bahan nih, ada bahan bahan. buat mereka. Iya. Yang menurut gue, oh ya udah monggo kalau lo mau jadiin gue bahan gibah lo dan lain sebagainya. Tapi kan- gue nggak akan follow lo. Tapi kan Instagram lu nggak di-lock juga Nggak, anyway. makanya gue bilang. Nggak di-follow juga. Enggak, makanya kalau lo mau nge-follow gue oke. silahkan. Tapi gue nggak akan nge-follow lo. Jadi gue nggak perlu ngerasa kayak anjing gue bete banget Oh, karena lu ngeliat dia ngapain. iya, gue ngelihat dia, terus kumpul misalnya sama temen gue, terus ngomongin gue, atau enggak kayak gue tahu dari teman gue kalau dia ngomongin gue, tapi gue tetap masih ngeliat dia, malas banget gak sih? Kalau gue sih, gue di usia gue yang sekarang, gue menghindari banyaknya drama-drama yang tidak perlu. Tapi kan itu bisa di-mute, Aryo. Nah itu dia, gue tuh jarang ada yang gue mute. Nggak ada sama sekali Tapi malah. kalau misalnya orang itu, gue suka nggak enak kan sih. Kalau misalnya, kan banyak tuh orang yang tiba-tiba Ya. follow gitu. Gue kalau nggak follow back kayak gimana sih perasaan gue. Tapi abis itu gue kadang-kadang suka bingung sendiri, nih orang siapa ya? Nah, bikin drama nggak? Coba gue nanya sama lo, bikin drama di hidup lo nggak? Enggak sih, cuma gue bingung aja kadang-kadang nih orang siapa ya. Kalau udah jadi- lama, kadang-kadang gue nggak inget juga nih siapa, langsung gue unfollow. Nah, kalau Gitu. kalau lo unfollow akan bikin drama baru nggak? Tiba-tiba dia ngomong, ini gue tuh dulu di follow sama Susantan. Sekarang tiba-tiba dia follow gue, dia ada masalah apa ya sama gue? Kalau gue bisa ngomong gini, oh gitu, masa sih? Oh, playing victim. Kayaknya Instagram gue ada yang salah deh. Oh. Tiba-tiba cuma kan follow resmi, nanti gue follow back ya gitu. Oh Gitu. iya. Aku tidak pandai bersandiwara. Aku lebih ke kayak, menurut gue akan nge-follow orang-orang yang gue pengen lihat feed-nya. Misalnya dia seniman, artis yang melukis gitu. Gue suka melukisannya. Oh, kalau gitu harus gue unfollow semua seniman. Kenapa? Gak apa-apa, karena gue gak suka sama seniman. Oh, lu benci sama seniman. Iya. Iya. Seniman tuh berarti termasuk ke dalam pelukis, penyanyi, iya. musisi, Oh, fotografer. gitu. Karena fotografi zaman sekarang tuh menjadi sebuah seni kan. Iya, bener. Kalau yang seiman, Gila nih mulutnya. Udah seiman, seniman, bye. Bener lagi, aduh. Si brengsek. Yang seiman sih sejauh ini gue follow. Gue cari yang seiman sih. Tapi kalau seiman dan seniman kayaknya gue pikir-pikir sih. Bentar, kita lagi ngomongin masalah follow-followan. Ya, apa Kan sih lu nih? Lu, udah gue rapiin tuh. Kalau gue sih gue follow yang seiman. Hari ini Aryo rada-rada sepaneng ya. Coba boleh nih obat penyembuhnya diminum dulu. Gue orang yang seiman gue follow, nggak seiman juga gue follow, seniman gue follow, apalagi seniman ya, karena gue suka sama seni ya. Jadi menurut gue kesimpulannya gue harus mulai ngikutin Aryo nih. Aku nggak tahu, balik Gitu. lagi ini kan kita personally kita sharing kan tentang Iya. siapa aja yang lu block, siapa aja yang lu mute, siapa aja yang lu follow atau nggak
atau bahkan di unfollow. Nah kalau gue sampai tahap mute tuh gue nggak ada sama sekali yang gue mute. Sama sekali nggak ada di Instagram gue. Karena apa? Karena filter awalnya udah gue ambil dengan cara siapa yang mau gue follow. Iya benar. Udah selesai sampai situ gitu. Justru kalau gue itu memang seumur-umur nggak pernah gue namanya unfollow orang, mute, apalagi block. Gue baru kejadian itu di setahun belakangan ini. Baru belajar gue caranya kayak gimana. Dan itu menurut gue udah mulai kesenangan sih. Gue menemukan satu solusi di hidup gue, life hack gue, untuk mengatasi segala macam persoalan gue nggak mau ngeliat itu. Cuma... jadi life hacknya tuh antara block atau mute ya? Block, mute, unfollow. Oh, unfollow juga Unfollow ya? itu gue nggak akan melakukan duluan kalau orangnya in the first time nggak melakukan duluan ke gue. Jadi biasanya nih gue memang rada repot sih. Kalau Aryo kan udah difilter di awal. Kalau gue biasanya beberapa bulan sekali kalau gue inget, biasanya gue langsung liatin kontak gue. Ya Allah, hidupnya iya. dia. Terus gue mulai unfollowin yang kayak gue apa ya? Karena kebanyakan di Instagram gue tuh kebanyakan makanan gitu yang gue follow-follow. Tapi lu setiap bulan lu ada filter sendiri yang lu cek-cekin, terus ada yang nggak penting lu unfollow gitu. Iya, kalau gue iseng gue liatin, terus gue unfollow-unfollowin. Gitu. Ngeri banget. Gitu. Jadi kadang-kadang gue suka bingung nih, kadang-kadang gue udah ngeliat, ini orang gue nggak inget siapa, tapi pas gue liat, kok ini orang, pertemanannya ada ini, ini mungkin orang yang ini. Ntar gue masih mikir lagi, ini masih ada possibility gue bakal ketemu lagi sama orangnya apa enggak? Atau misalnya ada possibility gue bakal kerja bareng lagi sama dia apa enggak? Atau dia masih suka aktif nggak nih di Instagram gue? Manggil di DM, ngobrol atau apa. Kalau misalnya masih, ya gue pertahanin. Tapi kalau misalnya dia nggak ada engagement sama sekali sama gue, buat apa lo ada di situ? Iya nggak? Cuma follow di awal doang. Karena gue pernah beberapa kali ngegapin orang itu, ada yang gue follow tapi gue nggak kenal, terus pas gue cek, dia udah nge-unfollow gue, ngapain gue udah di sini, gue unfollow lagi gitu. Ada kan? Gitu. Gue baru aja semalam gitu. nge-unfollow mantan gue, tapi ini mantan gue yang kayak lama banget gitu, jadi bolak-balik nyambung terus putus gitu. Nah, itu bukannya semua mantan lo gituin ya Aryo? Ya karena kan gue susah move on. Tapi yang ini tuh the best banget karena terakhir dia bilang sama gue kayak, kau follow back aku dong, aku udah follow kamu nih. Terus gue kayak, nanti kamu unfollow lagi. Enggak, kali ini aku gak akan unfollow kamu. Terus dia unfollow. Semalam gue baru sadar kalau dia unfollow gue. Kok kurang ajar. Bangke. Jadi dia sebenarnya, gue mulai bingung guys. Jadi sebenarnya dia itu cari follower apa gimana ya? Beli aja cuy. Ada yang namanya beli follower zaman sekarang. Coba lu tanya cari-cari di web atau gimana gitu ya. Kenapa nyuruh Aryo 1 biji doang lu follow terus lu unfollow lagi? Kalau mau temenan jangan gitulah. Gila lo. Bahkan ya, gue itu kalau misalnya gue punya sahabat nih, sahabat gue kemudian menikah, gue tuh sampai si pasangannya itu nggak gue follow karena gue takut tiba-tiba kenapa-napa, terus gue jadi beban hidup, ngerti gak? Kayak misalnya, maksudnya gimana? Kenapa? Lo punya ya pacar lu nggak ada yang gue follow juga, sampai masih aja nggak gue follow, padahal I mean like dia potential klien gue ya nggak? Gila lo. Bener nggak? Dia segitu ngefansnya sama lo. Gue juga ngefans sama dia. Lo nggak follow dia itu gimana? Iya nggak, tapi gue juga ngefans sama dia. Okay. Tapi gue tahu karena itu mantan lo, men. Jadi gue ngerasa kayak, aduh, kalau gue follow ntar tiba-tiba lo putus apa segala, ini jadi berabe. Gue jadi bingung, itu ngerti gak sih? Tapi mau That maaf, moment. tanpa di follow sama Aryo Astungkoro, istrinya ngeliatin. Ini kan podcast ditonton sama semua orang. Nanti orangnya dia sadar. Cut sensor ya. Nggak jadi sensor. No sensor kita, gila lu. Tapi nggak ada yang di-cut. cup ya, nggak ada yang di-cut ya, jadi keluar Gak semuanya. apa-apa, gue santai lu memang kenyataan gue kan gak bohong. Bener. Bahkan sempet nge-follow gue ya. Oh, sekarang udah nggak follow lagi? Nggak tahu gue, Oh. nggak gue cek. Mungkin waktu itu kepencet kayaknya. Lu cek filter per bulannya itu dong, biar lu tahu dia masih ada di situ apa enggak. Dia masih bertengger menjadi followers lu enggak gitu. Gue rasa waktu itu dia kepencet aja, abis itu dipanik sendiri, anjir kepencet gitu Iya. kan. Pas anjir kepencet, gue tungguin dulu seminggu gitu. Sampai dia lupa, gue baru unfollow gitu. Sebenarnya nggak ada yang perlu lo follow atau unfollow karena Instagram gue tuh terbuka 24 jam plus sampah-sampah gue di story itu yang kayak begitu gue nggak nyampah satupun di situ orang apa pada nanya, San, are you okay? Dikira gue sakit. Padahal gue lagi malas posting aja. Lu gila apa gimana sih? Tapi ada nggak orang yang lo follow? Enggak.
orang yang nggak lu kenal, and then lu follow. Biasanya siapa sih? Oh, orang yang gue nggak kenal tapi gue follow. Biasanya karena jadi sumber inspirasi gue. Which is, kayak misalnya gue kan anaknya suka banget masak sama makanan ya. Misalnya gue ngeliat dia bikin simple resepi gitu, kayak buat breakfast, buat apa, itu kadang-kadang gue follow. Tapi kan itu bisa lu save aja. Kenapa harus lu follow? Biar gue inget kalau dia ada updatean itu, gue suka ngeliat, suka lewat di feed kan. Terus kayak misalnya... Tapi lu beneran bikin nggak? Bikin. Oh iya. Gitu. Terus kayak misalnya gue ngeliat ada selebgram fashion gitu yang menurut gue bajunya keren-keren gitu. Nah, kenapa gue follow dia? Karena menurut gue referensi baju lumayan-lumayan. Gitu. Jadi kalau misalnya dia ada updatean baru, gue pasti bisa tahu lah. Bukan cuma brandnya doang yang gue follow gitu. Sama kalau make up gue nggak terlalu sih ya. Make up skincare gue nggak terlalu follow gituan. Sama satu lagi tuh biasanya makanan, baju, lupa. Orang yang baru lu kenal, lu follow nggak? Ya maksudnya yang misalnya lu ketemu sama temen gue gitu, lu follow nggak? Tergantung. Kalau gue ketemu cuma di kenalan Susan, Aryo enggak. Oh, tapi kalau ada interaksi. Iya, kalau misalnya kita udah ngobrol nih, kita pergi rame-rame nih, terus kita udah foto-foto gitu, biasanya gue follow. Oh, karena buat gue temen lu juga gitu. Wow, itulah kenapa temennya Susan tuh sangat menyenangkan. Karena dia ibaratnya kayak menjadi jembatan untuk pertemanan-pertemanan yang lain. Iya, kadang-kadang kita nggak tahu loh, maksudnya kayak follow-followan gitu ya. Gue banyak banget nih menemukan yang ketika kita, walaupun tuh mungkin simple things ya gitu, untuk urusan follow gitu. Tapi itu akibatnya tuh jadi orang jadi kayak attach gitu. Dia tuh kayak nginget terus sama kita. Apalagi mungkin dia ngeliatin gue punya sampah-sampah itu. Dan kadang-kadang mereka suka, maksudnya komen-komen. Nah, buat gue kadang-kadang mereka tuh tiba-tiba bisa inget gitu. Kayak, San, gue ada temen gue nih nyari endorsean ini atau apa gitu. Jadi mereka tuh bisa rekomen gitu ke gue. Bisa jadi mereka tuh orang yang lu kenal jadi potensial klien lu di masa yang datang. Iya, bisa jadi kadang-kadang jadi urusannya jadi ke kerjaan yang lain atau apa gitu. Jadi kalau gue, itu pun sama-sama kayak gue. Misalnya sesibuk-sibuknya gue, orang misalnya kasih komen ke gue, or DM, sebisa mungkin pasti gue balas. Nggak mungkin nggak gue balas. Makanya gue capek banget pas gue kemarin ulang tahun cuy. Capek, mampus gue ngebalas ini sampai ribuan. Lelah gue, jempol gue kayak kram gak sih gitu. Tapi itu yang menjadi kendala di hidup gue, karena gue selalu orangnya jarang balas kan. Iya, ya itu. Catat ya, underline, bold, italic. Aryo itu jarang bales. Kalau dibilang di DM, kadang-kadang di DM juga kagak dibales. Handphone udah ada 2. Gue sampai kalau mau penting nih ya, nge-WhatsApp dia, 3-tiganya gue tulisin message-nya. Kalau nggak bisa juga, Mas Nay. Gue tuh akhirnya kalau ulang tahun sekarang udah nggak pernah mau nge-repost ucapan orang. Gila. Jadi gue sampai, ya untungnya teman-teman gue tahu kan alasan kenapa gue nggak nge-repost gitu. Itu satu. Kedua, bahkan gue nggak nge-posting kalau gue ulang tahun. Jadi gue kayak, ya udah. Iya. Gue lupa ulang tahun gue terakhir gue posting nggak ya? Gue lupa deh. Posting. Posting ya? Posting sama mak lo. Oh iya. Gue aja sampai hafal, lu gila ya Aryo. Lu belum sejompo itu deh kayaknya. Tapi tuh gue appreciate kado-kado yang dikirimin sama orang. Iya. Nggak ada. Itu ada postingan. Tapi kayak tiap tahun lu pasti ada deh. Ah, masa sih? Tahun lalu nggak ada gue. Masa sih? Tahun ini nggak ada kan? Tahun ini tuh karena nyokap gue datang ke Jakarta. Jadi menurut gue kayak gue seneng aja. Loh, tapi kemarin nyokap lu baru datang. Selang beberapa hari. Iya. Benar. Tapi kemarin ini nyokap lu datang lagi. Enggak, gue yang ketemu nyokap. Oh, lu kesana. Gue kesana. Oke. Mohon maaf ini nggak ada yang mau tahu juga ketemu nyokap apa enggak ya? Iya. Kita lebih pengen tahu tentang masalah follow-memfollow. Lu nyokap lu punya Instagram nggak? Aduh, jawabannya enggak. Enggak. Lu mau nanya kan? Gue mau follow balik kalau Iya, enggak. lu follow nyokap lu apa enggak? Oke, tapi ini gue punya alasan sendiri. Iya. Bokap nyokap gue nggak ada yang gue follow. Tapi punya. Punya. Wah gila sih dia, tega. Gue kalau mama gue kayak gitu, gue juga nggak follow sih. Tapi gue nyesel, kenapa gue dengan begonya memfollowkan akun Instagram gue di akun Instagram mereka. Jadi Itu lo yang belet. Itu lu yang belet. Jadi guys, ada kalanya di mana nyokap gue ngomel-ngomel gara-gara dia podcast ini. Aduh, ntar kalau gue ngomong lagi. Hai Tante. Hai Mam.
Tante, tapi jujur ya Tante, obrolan-obrolan ini tuh sudah dikurasi dengan sangat baik dan sudah diobrolin sebelumnya. Dan kadang-kadang idenya juga dari Susan Tante. Aku cuma ngembangin aja Tante. Mohon maaf ya sekali lagi Tante. Kok dicuci tangan sih, Mam? Nggak jadi, kita pindah ke sini ya Tante. Mohon maaf ya Tante. Aku sebenarnya juga kadang-kadang harus nurut sama Susan di podcast ini. Jadi kadang-kadang ya. Mohon maaf, Mam, produser itu Aryo. Jadi semua Aryo menentukan, gue cuma ngomong gitu. Ya, itu jadi ceritanya itu true story ya. Jadi lu bikinin mereka dan lu follow. Gue bikinin mereka Instagram. Terus lu yang bikinin? Gue yang bikinin. Best. Nah, terus udah gitu, kan mereka orangnya gaptek ya. Nah, maksud gue biar mereka tuh ada kerjaan ngeliatin gitu ya. Gue follow-followin ada makanan lah apa segala macam whatever. Terakhir gue followin mereka ke Instagram gue. Maksud gue ya udah ngeliat aja. Dia komen dong. Iya, kamu tuh jangan terlalu ini itu. Terus kayaknya gue subscribe-in deh ke YouTube ya, ke YouTube-nya podcastnya kita ini. Jadi tuh dia kan nonton ya, bukannya cuma sebagian doang tuh. Dia nonton tuh ya semuanya ya. Terus gue di komen dong, gue di komen negatif, catat. Ya akhirnya gue bilang, Mam, ya udah, kalau nggak suka nggak usah ditonton. Udah, that's it. Umpetin lu, nggak enak. Ini es teh. Oh iya, boleh. Kalau es teh boleh. Gitu. Teh blueberry ya. Dia nggak tahu sih, mesti dia nggak peduli juga gue minum apa ya. Oh nggak peduli ya. Ini lebih peduli gue ngomong apa. Oke, kalau gue, kenapa gue nggak nge-follow bokap nyokap gue? Karena menurut gue, ngerasa pekerjaan gue tuh berat. Kita kan ada di industri yang entertainment. Iya. Yang kadang-kadang ketika lo bermasalah, yang dicari tuh nggak cuma lo. Keluarga besar lo tuh bakal didonder kan. Itu kenapa gue membatasi banget untuk orang tahu bokap nyokap gue itu siapa gitu. Karena kebetulan bokap gue juga bukan orang yang tidak punya karir, bokap gue juga punya karir. Nyokap gue pun juga begitu. Jadi menurut gue takut nih kalau misalnya suatu saat terjadi sesuatu sama gue, di trace dan ketahuan siapa-siapa aja gitu. Dia sebenarnya gini guys, dia takut aja kalau tiba-tiba dia masuk ke Line Today itu si Trace 10 profil dari Aryo Astungkoro. Ini gitu, adalah orang tua dari Aryo Astungkoro gitu. dan profil biodata dari ayahanda Aryo Astungkoro. Kata-kata tapi nggak gitu. Gimana? 10 fakta tentang penyiar. Aryo Astungkoro gitu. Ada kata penyiarnya dulu. Oke, baik. Cuma ya namanya lo balik lagi sih kalau menurut gue itu kalau tadi ngomongin soal resiko pekerjaan. Buat gue itu adalah bagian dari kehidupan dan memang resiko yang harus lo itu. Cuma ya kalau the way you protect yourself, your family kayak gitu sih ya itu nggak apa-apa sih. Cuma kalau gue juga kayaknya nggak follow. Gue pernah follow terus gue unfollow bokap nyokap gue soalnya mereka juga kayak profil hantu gitu loh, nggak ada isinya cuy gitu. Jadi sebenarnya dia cuma buat mata-matain gue. Nah gue kan males sih anaknya ditanya-tanyain gue kemana aja. Jadi kalau gue biarin mereka mau follow gue supaya gue nggak usah ditanya-tanya lagi. Lu lihat aja dari situ, dia bisa tahu gue ngapain aja gitu. Cuma kan akhirnya jadi bumerang ya. Bumerang. Ya tapi kan yang mau mantau lo banyak, nggak cuma bokap nyokap lo kan. Ini ada cerita lucu lagi. Pasangannya mantan lo juga pada nge-follow lo kan. Iya tuh sekali. Nih ada yang lucu lagi. Jadi gini, gue kan udah mute-mutein tuh semua keluarganya mantan-mantan gue juga. Gue pikir semua keluarga dan teman-temannya. Iya, semua keluarga dan teman-temannya. Gue pikir udah dong, mereka juga nggak ngeliat-ngeliatin punya gue lagi kan. Sampai satu saat tiba-tiba gue lupa di postingan gue yang di feed atau di postingan gue yang di story ya. Tiba-tiba iparnya nongol. Oh, kok bisa? Ngeliat sama nge-like. Terus gue kayak lu lupa? nggak nge-like nih podcast kita. Terus gue kayak lu lupa nge-mute dia? Gue udah nge-mute, tapi kalau gue nge-mute kan gue cuma nggak bisa ngeliat itu. Gue nggak bisa ngeliat dia, tapi dia masih bisa ngeliat gue. Gue pikir gue udah di unfollow kayak atau gue di mute juga ya kan. Lalu tiba-tiba kakaknya ya, ini ngomongin kakaknya bisa nge-like salah satu postingan podcast kita. Gue rasa kakaknya nonton nih. Hai kakak, sehat-sehat ya. Maaf ya bang. Oh bang ya bang, sehat-sehat ya. Wah gue suka nih podcast kita, makin berwarna. Gitu. Aduh, gue sampai kayak, gue sempet deg. Gue ngomong apa ya? Gue udah ngomong apa nih? Tapi kan cuma nge-like doang kan. Iya tapi kan tetap aja maksudnya, iya gitu terus kayak. Dia nggak ngomong tiba-tiba kayak yang ngomongin tuh adek gue ya. Kan kayak,
Iya lagi gitu. Iya lagi bang. Kalau emang iya pun kan they know gitu loh. Gue kan juga mau ngomong kan gue nggak pernah bohong ya, bukan berdasarkan fakta. Nah, kalau sepupunya dia sama iparnya dia tuh dan beberapa temennya tuh masih suka ngeliat si story gue gitu. Ya tapi yang maksud gue kan kalau gue nge-mute mereka kan memang karena gue udah nggak mau tahu aja gitu. Cuma ada satu temennya dia yang masih gue follow dan gue masih suka lihat story-nya dia. Siapa? Cewek. Oh, gitu. Temen kita enggak? Yang dulu di sini ya. Baru gue ngeliat tuh tadi pagi di Facebook gue. Ada 1 tahun yang lalu foto kita bertiga waktu pertama kali kita mau bikin siang nggak sih? Ini inget nggak sih Aryo Astungkoro? Yang kita di kopi mana tuh yang di Barito? Iya kan? Yang kita di ruang meeting sendiri. Iya, inget gue. Apa kabar itu? Adek. Aduh, tapi memang gengsi tuh ngaco semua sih kayaknya. Udah nggak usah ngomongin di sini ya kan? Jangan ngadi-ngadi, kita lagi bahas masalah sosial media. Bener, kan ini kan ngomongin unfollow, makanya karena ngaco, jadi gua unfollow. Udah, enggak, gua mute. Oh, mute, iya. Tapi itu berlaku juga, gua nggak cuma ngomong soal dunia permantanan ya, itu juga berlaku sama gue di dunia pergerejaan. Kenapa? Mohon maaf nih, gereja gue juga drama. Gitu, wah gila sih. Jadi setelah terhilang 13 tahun nih gue pikir gue balik lagi ke gereja sudah berubah. Ternyata cuma Tuhan Yesus yang tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Enter kita tiktokan itu aja gimana? Gimana? Mohon maaf, bisa banget gue. Oke, kenapa? Apa? Kenapa lu jadi drama? Drama. Di pergerejaan lo? Di pergerejaan gua drama gitu. Karena ada beberapa oknum yang ternyata sebelum gue masuk ke situ itu udah punya kepentingan. Pokoknya nih gereja gue ini sampai hari ini hampir 3 bulan gue di sana ya. Itu dari pertama kali ternyata udah drama. Sampai pas gue nyemplung di sana baru berapa minggu udah drama dan itu pokoknya dramanya udah ngaco-ngacoan deh. Jadi gue begitu tahu orang-orang yang nggak bener, terus gue lihat ada 1 orang sih yang tepatnya bener-bener gue unfollow karena dia unfollow gue dulu. Oh. Dan itu orang yang gue pikir baik banget, udah kayak gue udah nganggep dia udah kayak like my mom. Itu orang yang kita bahas di podcast yang baru tampil kemarin. Gitu. Jadi kayak ya buat gue, ya kalau lu udah ngerugiin gue, terus lu juga udah melakukan unfollow terhadap gue, ya I do the same gitu. Cuma kalau gue blok nggak sih. Gitu. Pesan moralnya adalah makanya nggak usah datang ke tempat ibadah. Lo gimana? Gue sempet mau sih begitu kemarin. Minggu lalu gue udah hampir nggak ke gereja, tapi karena gue tanya bapak gue, papi mau ke gereja nggak minggu ini? Enggak, katanya gue papi mau tuh ke gereja cuma nggak ada yang mau nemenin aja. Ya udah deh kita berangkat. Gitu. Baik gak sih gue? Belajar dong dari Mas Nay. Dia mau jadi Rafathar guys, di pesantren terus. Udah. Apa gue temenin Mas Nay? Wah, kata mantan lu kenapa gak dari dulu? Kan lebih lancar kita hubungannya lu. Bodo amat, itu bukan masalah agama, masalah di otak. Tapi kayak gitu, baik lagi ya. Sebenarnya urusan siapa yang lu follow, siapa yang lu unfollow, siapa yang perlu lu block atau lu perlu mute, itu sih udah menurut gua ya, dikembalikan lagi ke setiap orangnya. Lu nggak bisa ngejudge orang lain berdasarkan apa yang mereka lakukan gitu ya. Bener. Dan lu juga nggak bisa yang kayak, kok gue diginiin, kok gue digituin gitu ya. Itu terserah orang kan, itu sosial media mereka, bener nggak? Dan satu lagi, ketika lu ngomongin masalah, kan kita temenan, kok lu nggak nge-follow gue, men, ya ketika lu, buat gue pribadi ya, gue akan lebih menghargai ketika kita punya pertemanan yang nyata di dunia nyata. Bukan di dunia maya. Bukan di dunia maya. Karena kalau, nggak bisa Rio. Kenapa? Tapi lu, di dunia nyata dan di dunia maya, lu tuh tetap pencitraan. Itu yang gue tahu aja udah. Iya kan? Jadi apa yang tampak di sosial media Aryo Astungkoro itu udahlah. Gitu. Ini juga ya udahlah. Karena kalau udah temenan sama dia tahu udah gitu aja. Gue cuma bilang begitu aja. Terima kasih ya.